بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan ini adalah merenungi dan mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang kami mesti gantikan di tengah manusia. Hari ini seorang bergembira, di hari yang lain mungkin dia bersedih. Hari ini seorang dalam keadaan sehat walafiat, mungkin di hari yang lain ia dalam keadaan ditimpa ujian dan cobaan. Namun ada hikmah di belakang hal tersebut. Allah jelaskan, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. Supaya Allah mengetahui siapa yang beriman dan Allah memilih dari kalian mereka yang dijadikan sebagai saksi. Itulah hari-hari kehidupan yang berlalu bersama manusia. Dan kita diperintah untuk mengambil pelajaran terhadap apa yang menimpa orang-orang selain kita. Ini adalah sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin yang tidak boleh dilalaikan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "La yulzabul mu'minu min juhrin wahidin marratain." Seorang mukmin itu tidak boleh disengat oleh binatang buas dari satu lubang sebanyak 2 kali. Jadi kalau sudah pernah lewat sebuah lubang kemudian dia disengat binatang buas di situ, maka jangan terulang lagi. Sengatan pertama, kejadian pertama sudah memberi pelajaran. Itulah seorang mukmin. Dia tidak terjatuh di dalam lubang kebinasaan, lubang kecelakaan sebanyak 2 kali. Hanya sekali saja. Dia mengambil pelajaran di belakang hal tersebut. Dan ini sifat mukmin ini mengambil pelajaran
diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai konteksnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun 'ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Afalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور." Allah firman, betapa banyak dari negeri-negeri yang kami binasakan. Negeri ini dibinasakan karena mereka berbuat zalim. Maka engkau melihat atap-atap rumah negeri itu telah rubuh menimpa bumi. Dan betapa banyak sumur-sumur yang tidak dipakai lagi. Dan betapa banyak istana-istana sudah tidak berpenghuni, sebab penduduknya sudah dihancurkan, dibinasakan. Kemudian Allah firman, "Afalam yasiru fil ardh?" Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi, mengambil pelajaran? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Mereka mempunyai hati, dia pakai berpikir dengannya. Dia mempunyai telinga, dia pakai mendengar. Dia manfaatkan hati dan telinganya untuk mengambil pelajaran. Sesungguhnya berpaling dari hal ini itu tidak membutakan mata, tidak membutakan mata kepala, akan tetapi ia membutakan hati yang berada di dalam dada. Maka kita diperintah untuk merenungi dan mengambil pelajaran. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Hud setelah dijelaskan bagaimana kaum Nabi Nuh kemudian mereka dibinasakan. Demikian pula kaum Nabi Hud kemudian mereka dibinasakan. Bagaimana keadaan kaum Nabi Salih kemudian mereka dibinasakan. Dan bagaimana keadaan kaum Nabi Nuh, mereka dibinasakan. Demikian pula diterangkan keadaan Nabi Syuaib dan kebinasaan mereka, Fir'aun dan kebinasaannya. Kemudian di akhir surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal qura naqussu min anba'iha." Itulah negeri-negeri. Tilkal qura naqussuhu 'alaika. Itulah negeri-negeri kami ceritakan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Minha qa'imun wa hasid. Negeri ini sudah hancur. Sebagian negeri masih kelihatan ada bangunannya dan sebagian negeri sudah rata dengan tanah. Wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum. Kami tidak pernah menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Perhatikan Rasulullah SAW diperintah untuk mengambil pelajaran. Ya, ini perintah kepada umatnya. Iya. Kemudian di ayat setelahnya Allah firman, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid." Maka demikianlah siksaan Allah ketika ia menyiksa sebuah negeri yang berbuat kezaliman, sesungguhnya siksaannya sangatlah pedih, sangatlah keras. Iya. Maka ini sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kepada kita semua untuk selalu mengambil ibrah, mengambil pelajaran, banyak merenungi apa-apa yang menimpa selain daripada kita. Kita semua memahami berbagai musibah dan bencana yang menimpa kita
di beberapa belahan negeri kita ini. Ada yang longsor, ya. Ada banjir, ada gempa, ada tsunami, ada letusan gunung, ada lumpur yang tidak terkendali, dan banyak lagi hal-hal yang kelihatannya dalam setahun hampir setiap bulan ada kejadian dan kejadian. Maka ini harus memberikan kepada kita kesadaran untuk merenungi dan mengambil pelajaran. Dan kita tidak boleh melalaikan hal ini. Jangan menyangka bahwa itu musibah terjadi di tempat lain, tidak terjadi di tempat saya. Sebab kita harus mengetahui musibah itu ada sebab-sebab yang menyebabkan turunnya musibah. Ada perkara-perkara yang mengundang datangnya petaka. Perkara-perkara ini tidak hanya terjadi di tempat yang ditimpa oleh musibah, juga terjadi di tempat-tempat lainnya. Karena itu, sebab yang mengundang petaka ada di mana-mana, maka kekhawatiran akan datangnya petaka ini adalah harus ada di hati setiap muslim dan muslimah. Kita harus mengambil pelajaran. Dan mengambil pelajaran di sini bukan artinya kita merenungi, menangisi, meratapi. Iya. Sebab penyesalan itu tidak akan bermanfaat setelah musibah datang. Iya. Musibah telah menimpa, tidak akan menolak musibah itu. Musibah sudah datang. Maka kita harus merenungi di sini. Di pertemuan ini saya mengajak seluruh hadirin untuk merenungi tuntunan agama kita. Kita memperhatikan beberapa pembahasan yang layak untuk kita renungi ketika musibah datang. Yang pertama, apa sebab-sebab yang menyebabkan datangnya musibah? Ini wajib kita renungi. Kemudian yang kedua, apa solusi? Apa kiat di dalam agama kita yang menyebabkan tertolaknya seorang muslim dari musibah dan malapetaka? Ini pembahasan yang kedua. Kalau dibahasakan dengan tema hal-hal yang menyelamatkan dari musibah dan malapetaka juga adalah hal yang baik. Kemudian yang ketiga, apa hikmah di belakang terjadinya musibah dan malapetaka? Ini tiga renungan, tiga pembahasan perlu kita renungi karena waktu juga tidak mencukupi. Sebenarnya ada pembahasan-pembahasan lain terkait dengan musibah ini juga penting untuk kita renungi. Tapi insya Allah tiga hal ini sudah cukup indah untuk kita perhatikan. Yang pertama, apa sebab yang menyebabkan turunnya musibah? Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Quran sebab-sebab itu. Allah ceritakan kebinasaan umat-umat terdahulu. Allah terangkan sebab-sebab kebinasaan mereka. Iya. Allah terangkan sebab-sebab kebinasaan mereka. Yang jelas, di antara sebab-sebab itu yang pertama adalah dosa dan kemaksiatan yang diperbuat oleh manusia. Ini sebab yang pertama.
Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut menceritakan tentang kaum Nabi Lot. Setelah itu disebutkan kaum Nabi Syuaib. Setelah itu disebutkan kaum Samud dan kaum Ad. Juga disebutkan Firaun, Qarun, Haman. Allah terangkan semua kebinasaan mereka. Allah firman, "Fakullan akhadna bidzanbihi." Semuanya kami siksa karena dosanya. Perhatikan, sebab siksaan karena apa? Karena dosa. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal-awal surah Al-An'am tentang wajibnya kita memperhatikan sejumlah negeri yang dibinasakan oleh Allah. Allah muliakan negeri itu dengan hujan yang turun kepada mereka, berlimpah ruah, membawa kebaikan. Bukan hujan membawa banjir, tapi membawa kebaikan. Dibuat sungai-sungai mengalir untuk mereka. Tapi Allah firman, "Fa'ahlaknahum bidunubihim." Kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Ya. Sebab. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabatkum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah telah banyak memaafkan. Iya. Kita ini sudah terlalu banyak dimaafkan. Andai kata Allah menyiksa manusia atas setiap dosa yang mereka lakukan, tidak ada satu makhluk pun yang tersisa di atas muka bumi. Allah mengingatkan, "Walau yu'akhidullah an-nas bima kasabu, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Andai kata Allah menyiksa manusia terhadap perbuatan yang dia lakukan, maka tidak ada satu hewan melata pun yang tersisa di atas muka bumi. Allah banyak memaafkan. Juga Allah menyebutkan di ayat yang lain di surah Rum, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Perhatikan, kelihatan kerusakan. Kerusakan ini kadang dalam bentuk musibah dan malapetaka, dan kadang bentuk kerusakan yang menimpa manusia. Tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Maka kami membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, bukan seluruhnya disiksa, tapi sebagian. Jelaskan hikmahnya, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, supaya mereka bertobat. Maka ini di antara sebab yang paling banyak diterangkan di dalam Al-Quran. Turunnya musibah disebabkan karena dosa. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ma nazala musibatun, ma nazala bala'un illa bidzanbin, wa la rufi'a illa bitawbah." Kata Ali radhiyallahu taala anhu, tidaklah petaka itu turun kecuali karena ada dosa, dan tidaklah petaka itu diangkat kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka karena perbuatan dosa ini turunnya musibah dan malapetaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan bagaimana beberapa bentuk dosa yang kalau terjadi di tengah kaum muslimin, maka mereka akan mendapatkan berbagai siksaan. Iya.
Di antaranya Nabi bersabda, "Ma dhahara fi qaumin az-zina war-riba waz-zina war-riba illa ahallu bi anfusihim al-'adab." Tidaklah nampak di tengah suatu kaum perbuatan riba dan perbuatan zina kecuali mereka telah menghalalkan siksaan untuk diri mereka sendiri. Mereka menghalalkan. Dan harus diketahui bahwa dosa yang paling besar, tidak ada yang lebih besar darinya, adalah kesyirikan. Dan ini adalah dosa pokok yang apabila terjadi sangat berpotensi mendatangkan musibah dan malapetaka. Perbuatan kesyirikan. Dosa ini siapa yang meninggal dan dia belum bertobat dari kesyirikannya, tidak diampuni dosa. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya Allah mengampuni selain daripada itu bagi siapa ya Allah kehendaki. Iya. Dosa kesyirikan ini menyebabkan seorang diharamkan masuk surga, kekal di dalam neraka. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan untuknya surga. Tempat tinggalnya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Sebab syirik adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Tidak ada yang lebih zalim daripada kesyirikan. Ya. Syirik ini adalah sebab utama yang akan membinasakan seorang hamba dan mengundang musibah dan petaka, musibah dan bencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushrik billah faka'annama kharra min as-sama' fataqtafuhu at-tayr aw tahwi bihi fi makanin sahih." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Perumpamaan orang yang berbuat kesyirikan, seakan-akan dia jatuh dari langit. Kira-kira kalau ada yang jatuh dari langit selamat? Ya. Semuanya yakin pasti dia akan binasa. Tapi ini kebinasaannya lebih daripada itu. Seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung. Jadi jatuhnya semakin dahsyat. Sudah jatuh, disambar lagi oleh burung, semakin kuat jatuhnya. Atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Perhatikan, kehancuran di atas kehancuran untuk pelaku kesyirikan. Ya. Kemudian ingin tahu bagaimana sikap alam semesta dengan terjadinya kesyirikan. Sikap langit, bumi, gunung ketika terjadi kesyirikan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran. Di akhir surah Maryam, Allah berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u bir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada." Mereka berkata, Allah mempunyai anak. Allah Rahman menjadikan untuk dirinya anak. Ini ucapan siapa? Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Kaum musyrikin di masa Nabi, mereka mengatakan para malaikat anak perempuan Allah. Ini semua mereka ini yang mengatakan Allah mempunyai anak. Ini apa ini? Kesyirikan. Sebab mempersekutukan Allah dalam zatnya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya,
Ini jelas perbuatan kesyirikan, kekufuran. Maka Allah firman, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mungkar. Perhatikan, takadu samawati yatafattarna min. Hampir saja langit itu meleleh karena wa tanshaqqul ard, dan hampir bumi itu terbelah karena kesyirikan. Wa tafirrul jibalu hadda, dan hampir gunung itu runtuh karena. Subhanallah. Perhatikan sikap alam semesta dengan terjadinya kesyirikan. Ya. Dan perbuatan kesyirikan ini adalah hal yang disaksikan, perkara yang dianggap lumrah di banyak tempat, sudah dianggap sebagai adat istiadat, sebuah kemestian. Syirik mempersekutukan Allah dalam ibadah. Suatu ibadah sejatinya hanya diserahkan kepada Allah, kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi diserahkan juga kepada makhluk, diberikan juga kepada makhluk. Ini adalah syirik, mempersekutukan Allah. Jadi perintah berdoa, doa adalah ibadah, wajib dimurnikan hanya untuk Allah. Tapi kita menyaksikan sejumlah kaum muslimin, ada yang berdoa bukan ke langit, ada yang ke gunung, ada yang ke laut, ada yang ke tempat yang dikeramatkan, ada yang ke kuburan wali. Ya. Bukan berdoanya kepada Allah. Perhatikan, dari perbuatan kesyirikan, memohon pertolongan itu adalah ibadah, dia adalah isti'anah. Ibadah yang sangat agung, dikhususkan disebut di surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Betapa banyak dari kaum muslimin apabila dirundung oleh musibah, bukannya memohon kepada Allah. Ya. Apabila ia ditimpa oleh kesulitan, bukannya memohon pertolongan kepada Allah, tapi mohon pertolongan kepada wali-walinya, orang-orang yang sudah meninggal, datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, meminta kepada jin dan dedemit. Ini perbuatan-perbuatan kesyirikan. Menyembelih hanya untuk Allah, dia ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Nabi bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Betapa banyak dari kaum muslimin yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Bernadar hanya untuk Allah, sebab nadar adalah ibadah. Betapa banyak orang yang bernadar, kalau dia berhasil, kalau dia begini dan begitu, dia akan datang ke kuburan ini, dia akan datang ke sini dan ke situ. Ini perbuatan-perbuatan kesyirikan terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Karena itulah wajar apabila musibah dan malapetaka datang. Karena perbuatan-perbuatan kesyirikan tersebut adalah hal yang terjadi di tengah manusia. Hal yang terjadi di tengah manusia. Maka kita wajib untuk merenungi sebab ini, membersihkan diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita dari noda-noda kesyirikan. Iya, tidak akan ada keamanan untuk individu dan masyarakat kecuali dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman. Perhatikan mana keimanan. Orang-orang yang beriman memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah dan tidak mengotori keimanannya dengan perbuatan kesyirikan. Bersih keimanannya, tidak ada kesyirikan.
Dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini dua jaminan keamanan dan hidayah untuk seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Ini apabila dia beriman, tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Maka pemahaman kebalikan dari ayat, kapan ada kesyirikan, maka jangan mengharap ada keamanan yang sempurna untuk seorang hamba di dunia apalagi di akhirat. Iya. Syirikan ini menghilangkan keamanan. Sekarang ini banyak orang berpikir untuk menciptakan keamanan di tengah masyarakat. Berbagai bentuk, berbagai solusi dipelajari, dipikirkan untuk menciptakan keamanan. Namun mereka lupa ada sebuah sebab keamanan yang merupakan inti segala keamanan. Dan sebab keamanan ini kalau ada, barulah akan tercipta keamanan. Dan ini fikih, dan semua orang memahaminya. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat memahami hal ini. Karena itu awal kali beliau merintis kota Mekah, doa beliau, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Kemudian beliau sebutkan dari keamanannya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah saya, hindarkanlah saya dan keturunanku dari beribadah kepada berhala. Sebab kesyirikan ini beribadah kepada berhala dengan berbagai jenisnya, itu adalah sebab yang menghilangkan keamanan. Tidak akan mungkin terjadi keamanan. Iya. Maka wajib kita memperhatikan dan wajib kita memahami bahaya dari kesyirikan ini. Karena itulah setiap muslim dan muslimah dia dituntut untuk mempelajari cara memurnikan ibadahnya kepada Allah, yang merupakan inti dan hikmah yang diciptakan di muka bumi. Allah firman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya, agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang pertama dari dosa, merupakan sebab kehancuran. Juga di antara dosa adalah dosa-dosa besar yang lainnya. Dosa-dosa besar yang lainnya. Demikian pula hal yang lebih besar dari dosa besar, seperti ia menambah di dalam syariat Allah sesuatu yang bukan dari syariat, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Ini dosa di antara dosa yang paling besar. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa berucap atas nama Allah dosanya lebih besar daripada kesyirikan. Sebab syirik itu muncul juga akibat berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Karena itu orang-orang yang berbicara dalam agama, mengada-adakan perkara baru dalam agama, membuat tuntunan-tuntunan yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah, ini lebih berbahaya daripada dosa besar. Karena dosa besar mengancam adanya zina, perzinahan, nampaknya judi dan seterusnya, minuman keras akan menyebabkan turunnya musibah. Maka adanya orang-orang yang membuat tuntunan-tuntunan keagamaan yang tidak ada di dalam agama kita, tidak ada dasarnya dalam agama kita, maka ini akan lebih mengundang datangnya musibah dan malapetaka. Iya. Maka ini sebab yang pertama. Dan sebab turunnya musibah dan malapetaka, adanya dosa dan maksiat. Kemudian sebab yang kedua, hilangnya kesyukuran dari manusia. Mereka tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kafir terhadap nikmat. Kafir terhadap nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh pelajaran kepada umat Islam di dalam firman-Nya, wa daraballahu
fiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khawf bima kanu yasna'un. Ya Allah membuat perumpamaan sebuah negeri yang aman lagi sentosa. Di negeri aman, penuh kesejahteraan. Rezekinya datang berlimpah ruah dari berbagai penjuru. Tapi apa yang dia lakukan? Fakafarat bi an'amillah. Negeri ini kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Mereka kafir terhadap nikmat. Perhatikan apa yang menimpa mereka. Kami membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Diibaratkan pakaian kelaparan dan ketakutan ini karena terus meliputi mereka. Mereka tidak bisa keluar darinya, tidak terlepas darinya. Sebagaimana pakaian di tubuh tidak terlepas dari tubuh manusia. Mereka diliputi oleh pakaian kelaparan dan ketakutan. Apa sebabnya? Bima kanu yasna'un, karena perbuatan mereka. Mereka kafir terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang penting untuk kita cermati. Menumbuhkan kesyukuran di dalam diri terhadap nikmat. Kesyukuran di dalam diri terhadap nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan tentang kisah kaum Sabah. Kisah kaum Sabah. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatan an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Sungguhnya pada negeri Sabah itu, pada tempat tinggal mereka ada tanda kebesaran Allah. Perhatikan besarnya nikmat Allah pada mereka, sehingga itu disebutkan tanda kebesaran Allah. Mereka punya dua kebun dari kanan dan kiri negeri itu. Berlimpah ruah rezeki untuk mereka. Allah perintah kepada mereka, makanlah dari rezeki Rabb kalian. Washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepadanya. Hanya disuruh bersyukur. Baldatun thayyibah, ini adalah negeri yang baik, dan Rabb kalian adalah Rabb yang pengampun. Tapi apa yang mereka lakukan? Fakafarat bi an'amillah. Mereka kafir terhadap nikmat Allah. Lagi-lagi kafir terhadap nikmat. Maka dikirimlah banjir bandang untuk mereka yang menghancurkan seluruh harta benda mereka dan kebaikan yang mereka miliki. Pohon-pohon yang tadinya pohon yang penuh dengan kebaikan diganti dengan pohon yang keluar buah yang pahit, asam, khams, yang tidak bermanfaat bagi mereka. Subhanallah. Ini akibat kufur terhadap nikmat. Iya. Mengingkari nikmat Allah. Dan kesyukuran kepada nikmat itu, kata para ulama, punya 3 rukun. Syukur terhadap nikmat. Rukun yang pertama adalah seorang memuji Allah dengan lisannya terhadap nikmat yang didapatkan. Iya. Dia berkata alhamdulillah. Tiap kali dia dapat nikmat dia berkata alhamdulillah. Karena itu kita diperintah tiap kali kita makan dan minum, selesai makan dan minum, kita membaca alhamdulillah. Bersyukur dengan lisan. Rukun yang kedua dari kesyukuran adalah mengakui di dalam hati bahwa nikmat itu semuanya datangnya dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Rukun yang ketiga adalah rukun kesyukuran. Seorang hamba menggunakan nikmat itu pada apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang ketiga di antara hal yang banyak ditelantarkan oleh manusia. Betapa banyak Allah memberikan kepadanya nikmat, tapi nikmat itu bukannya dipakai untuk kebaikan,
tapi dipakai pada hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, pada hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi nikmat, dia gunakan pada hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haram hukumnya bagi seorang hamba. Bukan dari bentuk kesyukuran. Dan atas setiap nikmat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam sebuah surah yang sangat agung. Dan akhirnya penekanan tentang nikmat ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dibuat lalai oleh at-takatsur, berbanyak-banyakan, berbanyak-banyak harta, berbanyak-banyak anak, semuanya nikmat. Kalian dibuat lalai. Hatta zurtumul maqabir. Kalian tidak sadar kecuali nanti setelah masuk kalian mengunjungi kuburan. Sudah dikubur baru mereka sadar. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sekali-sekali tidak, mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-sekali tidak, mereka akan mengetahui akibat dari perbuatannya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-yaqin thumma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin. Sekali-sekali tidak, andai kata mereka mengetahui dengan ilmu yaqin, sungguh mereka akan melihat al-yaqin. Kemudian mereka nanti akan melihatnya dengan ainul yaqin, pandangan penuh keyakinan. Kalau sudah dia saksikan dengan mata kepalanya, kemudian akhirnya Allah mengingatkan, wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan sungguh kalian pada hari itu akan ditanya atas setiap nikmat yang kalian dapatkan. Nikmat Allah banyak kepada kita. Ada nikmat kesehatan, ada nikmat harta, ada nikmat keturunan, ada nikmat waktu, ada nikmat usia. Semuanya akan dipertanyakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis Abu Barzah al-Aslami, juga datang dari hadis Ibnu Mas'ud riwayat At-Tirmidzi dan selainnya. Nabi bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Wajib dia jawab. Bertanggung jawab. Yang pertama, an umrihi fima afna. Pertanyaan pertama tentang umurnya, di mana dihabiskan. Ini nikmat umur ini. Di mana dihabiskan? Semuanya akan dipertanyakan. Wa an syababihi fima abla. Dan tentang waktu mudanya, di mana dia usahanya. Sekarang waktu mudanya telah sinar, telah sirna. Ya. Telah sirna. Sudah usang. Kemana dihabiskan? Kemana dia usangkan? Semuanya akan dipertanyakan. Kemudian pertanyaan ketiga tentang harta. Min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan? 2 hal dipertanyakan. Sumbernya dan di mana dia manfaatkan. Pertanyaan yang ketiga, ilmuhi fima amila bihi. Yang keempat, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu. Ini nikmat, 4 nikmat tidak bergerak 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab, mempertanggungjawabkan 4 nikmat. Iya. Maka sebab yang kedua yang menyebabkan turunnya musibah adalah kufur terhadap nikmat. Kemudian sebab yang ketiga dari sebab turunnya musibah adalah kezaliman. Kezaliman yang terjadi di tengah manusia. Kezaliman. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Itulah negeri-negeri yang kami binasakan karena kezaliman yang mereka lakukan. Dan kami jadikan kebinasaan mereka suatu waktu yang sudah ditentukan. Karena mereka berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka musibah dan kehancuran. Dan zalim ini banyak bentuknya. Ada zalim bermakna kesyirikan, sebab syirik adalah kezaliman yang paling besar.
Yang kedua ada zalim, perbuatan dosa antara hamba dan antara Allah Subhanahu wa taala. Dosa antara dia dan antara Allah. Kemudian yang ketiga ada zalim, kezaliman yang terjadi antara sesama makhluk. Ini tiga jenis kezaliman, semuanya harus dia pertanggungjawabkan. Kesyirikan ini kezaliman yang paling besar. Dosa antara dia antara Allah ini juga adalah kezaliman. Yang tidak akan memberikan keberuntungan untuknya kalau dia menyandang kezaliman. Dosa antara dia dan antara makhluk, ini semuanya dipertanggungjawabkan. Jangankan antara sesama manusia, antara sesama hewan saja, itu semuanya ada kisahnya, ada pertanggungjawabannya. Nabi SAW mengingatkan dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, la tu'addunna al-huquq ila ahliha hatta yuqalu lisyati al-jalha'i lisyati al-qarna. Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sampai kambing yang patah tanduknya itu harus mempertanggungjawabkan. Ya. Meminta pertanggungjawaban kepada kambing yang mematahkan. Perhatikan, antara hewan saja disisa, apalagi antara sesama manusia. Karena itu Nabi mengingatkan, man akhadha qaida shibrin min ardi akhihi tuwiqahu yawmal qiyamati min sab'i arabin. Siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah saudaranya, yang mengambil satu jengkal dari tanah saudaranya, kezaliman, maka akan digantungkan, dikarungkan di lehernya pada hari kiamat 7 bumi akibat dari perbuatan. Semua kezaliman itu ada hukumannya. Yang jelas siapa yang menyandang kezaliman tidak akan beruntung. Allah mengingatkan di dalam sebuah ayat yang sangat agung, ayat yang sangat menggetarkan jiwa, menggambarkan keadaan manusia pada hari kiamat ketika dia datang menghadap kepada Allah. Allah berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Tunduklah dengan penuh kehinaan wajah-wajah pada hari itu kepada Allah yang maha hidup dan maha qayyum, maha kekal, maha tegak. Dan sungguh sangat merugi siapa yang menyandang kezaliman pada hari itu. Sebab siapa yang menyandang kezaliman dengan seluruh makna kezaliman, siapa yang membawa kezaliman sungguh sangat merugi pada hari tersebut. Iya. Maka ini sebab yang kedua, atau sebab yang ketiga dari sebab turunnya musibah dan malapetaka. Iya. Dan banyak lagi sebab-sebab. Ya. Saya di sini tidak bisa menguraikan seluruhnya karena waktu membatasi. Ada sebab dari berlomba-lomba menggapai dunia, merupakan agama, juga dari sebab kehancuran. Ya. Juga ada sebab dikarenakan terjadinya perbuatan riba, zina di tengah manusia. Dan ada sebab dikarenakan keluarnya manusia dari keadilan, tidak menegakkan hukum-hukum Allah. Dan ada sebab-sebab yang lainnya. Namun 3 hal yang saya sebutkan tadi itu adalah inti dari sebab-sebab yang menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka. Saya ingin berpindah kepada pembahasan yang kedua, solusi. Hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba agar dirinya terhindar dari musibah dan malapetaka. Agar dirinya terhindar dari musibah dan malapetaka. Hal yang pertama yang menghindarkan seorang hamba dari musibah dan malapetaka adalah taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dan beristighfar. Allah firman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab. Dan bertobatlah kalian semua, kembalilah kalian semua kepada Allah dan berserah dirilah kepada Allah sebelum siksa itu datang kepada kalian. Jadi ini menunjukkan siapa yang bertobat, maka ini dari hal yang menyebabkan dihindarkannya siksaan dari dirinya. Dan kata taubat ini adalah kalimat syar'i. Sebenarnya perlu untuk direnungi. Banyak hal yang perlu diterangkan dalam masalah taubat. Dia berlepas dari segala dosa, memperbaiki dirinya,
menempuh sebab-sebab yang menyebabkan dia sabar di atas ketaatan, sabar meninggalkan maksiat. Ini dari mana-mana taubat. Dan mungkin kita uraikan untuk saat ini. Jadi ini sebab yang pertama, taubat. Kemudian yang kedua, istighfar. Istighfar memohon ampun, memohon maaf dari Allah, memohon ampunan. Taubat dan istighfar kadang semakna. Kalau dikumpulkan bersama, maka taubat itu untuk dosa yang telah lalu, istighfar untuk apa yang terjadi sekarang. Allah firman tentang istighfar, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang mereka masih beristighfar kepada Allah. Jadi sepanjang masih ada istighfar, permohonan ampun, Allah tidak akan menyiksa mereka. Ya. Karena itulah kewajiban hamba dia memperbanyak istighfar dan taubat pada dirinya masing-masing. Bukan bikin acara kumpul-kumpul, kemudian bikin apa? Doa bersama, hal yang tidak dituntunkan. Ini bukan solusi, tapi harus tampak pada dirinya ketulusan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seorang hamba terhindar dari musibah adalah seorang hamba selalu mengadakan perbaikan di atas musibah. Dia selalu mengadakan perbaikan. Allah berfirman menjelaskan jaminan bagi orang yang mengadakan perbaikan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun." Dan tidaklah Rabbmu membinasakan sebuah negeri karena kezaliman yang dia lakukan sepanjang penduduk negeri ini masih mengadakan perbaikan. Penduduk negeri berbuat kezaliman, tapi Allah tidak akan membinasakannya sepanjang masih ada di tengah mereka yang mengadakan perbaikan. Mengadakan perbaikan ini banyak mananya. Dia bisa masuk ke dalam berdakwah di jalan Allah, menyuruh manusia kepada kebaikan, menyuruh manusia kepada kebaikan. Maka di sini tampak betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dan betapa butuhnya umat ini kepada ulama, kepada orang-orang saleh yang mengingatkan mereka akan kebaikan. Ya. Sebab kalau tidak ada yang mengingatkan, kapan mereka akan tersadar? Kapan mereka akan terhindar dari musibah? Maka harus ada orang-orang yang mengingatkan mereka. Dan keberadaan ulama di tengah umat itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kaum muslimin wajib untuk mensyukuri. Wajib untuk mensyukuri. Maka harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Saling menegur. Jangan saudaranya jatuh dalam kekeliruan berbuat dosa dia biarkan. Kalau dia biarkan, itu juga adalah sebab kebinasaan. Sebab lain dari sebab yang menurunkan musibah dan malapetaka. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis Abu Bakar, "Ma min qaumin yu'mal baina dhahranayhim bil ma'asi wa hum qadirun ala yughayyiruha thumma la yughayyiruha illa yushak an ya'ummahum Allah bi iqabin min." Tidak ada satu kaum pun yang diperbuat di depan mereka dengan kemaksiatan. Mereka mampu merubahnya, tetapi tidak mereka lakukan, mereka tidak berubah. Dikhawatirkan kalau Allah menurunkan siksaan, semuanya akan tertimpa dengan siksaan. Karena itu kita berharap dengan adanya orang yang menyampaikan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menegur, maka diharapkan kalau misalnya terjadi musibah, diharapkan kita termasuk orang-orang yang diperkecualikan. Maka di sini pentingnya mengadakan perbaikan. Dan mengadakan perbaikan di atas muka bumi, ini juga adalah suatu hal yang wajib direnungi. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam sebuah ayat yang mengumpulkan makna yang sangat luas dan mendalam. Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya bumi. Bumi diperbaiki
diutus para nabi, para rasul, diturunkan kitab-kitab, dijelaskan jalan kebaikan. Bumi diperbaiki dengan hal ini. Siapa yang keluar dari hal ini dengan dosa dan maksiat, melanggar perintah Rasul, berarti dia berbuat kerusakan di muka. Dia berbuat kerusakan di muka bumi. Iya. Maka ini adalah sebab yang kedua yang menyebabkan seorang terhindar dari musibah dan malapetaka. Sebab yang ketiga adalah kesyukuran. Seorang hamba bersyukur. Balikan tadi dari kufur nikmat, maka ini bersyukur. Allah menjamin mereka yang bersyukur aman dari siksaan. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, saya akan menambah nikmat untuk kalian. Dan apabila kalian kufur, maka sesungguhnya siksaan itu sangatlah pedih. Jadi kesyukuran itu menambah nikmat. Ayat yang lain lebih jelas daripada ayat ini. Ayat di surah An-Nisa, tetapi ayat di surah Ibrahim. Allah berfirman di surah An-Nisa, "Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alim." Sungguh Allah tidak akan menyiksa kalian. Untuk apa Allah menyiksa kalian? Sepanjang kalian itu bersyukur dan sepanjang kalian beriman. Jadi siksaan akan tertolak kalau hamba itu bersyukur dan beriman. Syukur ini masuk dalam keimanan. Jadi keluarkan di dalam ayat ini untuk menunjukkan makna pentingnya kesyukuran. Iya. Sebab dia adalah dari ibadah yang sangat agung. Karena itu Allah menjadikannya sebagai simbol ibadah. Washkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurilah nikmat Allah kepada kalian kalau memang kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 sebab. Saya terangkan di sebab turunnya musibah 3, di solusinya juga 3. Nah, sebenarnya terkait dengan masalah waktu, saya ingin di sini menjelaskan tentang beberapa hikmah. Sebab ini adalah tema utama di dalam pertemuan kita. Hikmah di balik musibah dan malapetaka. Walaupun dari apa yang saya terangkan tadi, dari penjelasan sebab turunnya dan solusi sudah bisa dipahami hikmah, tapi di sini ada sebuah hal yang menunjukkan hati, menenteramkan jiwa saat terjadi musibah. Penting untuk kita perhatikan hikmah-hikmah di belakang terjadinya musibah dan malapetaka. Dan hikmah-hikmah ini banyak dari manusia tidak memperhatikan. Banyak dari manusia tidak mengetahui. Saya akan membaca di sini beberapa hikmah di balik musibah dan petaka. Dan saya bacakan di sini dari apa yang ditulis oleh Hujjatul Islam Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdul Salam, yang lebih dikenal dengan nama Al-Izz bin Abdul Salam rahimahullah. Dia adalah salah seorang tokoh agama di masa terdahulu dari mazhab Syafi'iyah. Beliau menulis sebuah risalah, buku khusus, judulnya Fawaidul Balwa wal Mihan. Faidah-faidah, manfaat petaka dan cobaan. Dan dalam buku ini, risalah kecil ini, beliau menyebutkan 17 manfaat. Namun 17 ini tidak semuanya kita baca, kita akan lihat waktunya. Ya, saya akan berusaha membaca 17. Dan sebenarnya masih ada lagi sebab yang lainnya selain dari 17 hikmah yang lain. InsyaAllah dari apa yang disebut 17 ini bisa menjadi renungan untuk kita semua. Beliau mengatakan bahwa musibah dan petaka, bencana dan kejelekan yang menimpa manusia, terdapat di belakangnya manfaat dan hikmah beraneka ragam sesuai dengan perbedaan tingkatan-tingkatan manusia di dalamnya.
Yang pertama dari hikmahnya adalah seorang hamba mengenal kekuasaan Rabb-nya. Dia mengenal kekuasaan Rabb-nya dan kebesarannya. Allah kalau menghendaki sesuatu tidak ada yang bisa menolaknya. Siapapun dari manusia, apapun kejayaannya, kekuasaannya, apapun kedudukannya di muka bumi, kalau Allah menurunkan musibah tidak ada yang bisa menolaknya. Mereka tidak memiliki daya dan upaya apapun untuk hal ini. Ini menyebabkan seorang hamba mengenal kebesaran dan keagungan Rabb-nya. Faedah yang kedua, kata beliau adalah seorang hamba mengenal bagaimana ibadah itu harus ada kerendahan dan kehinaan diri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab musibah menyebabkan seorang hamba mengenal jati dirinya bahwa dia ini adalah hamba yang harus memurnikan ibadahnya kepada Allah. Ini Allah isyaratkan dalam firman-Nya, "Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari manfaat dan hikmah di belakang musibah adalah keikhlasan kepada Allah. Sebab saat musibah terjadi, kebanyakan manusia tidak ada tempat. Mereka menyadari tidak ada tempat perlindungan. Tidak ada yang mengangkat musibah ini kecuali Allah. Karena itu mereka mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Mengikhlaskan permohonannya hanya kepada Allah. Kiranya Allah berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Kalau Allah menimpakan kepada engkau kejelekan, tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada satu poin yang membedakan antara kaum musyrikin di masa Nabi dan kaum musyrikin di masa ini. Kalau di masa Nabi mereka musyrik terang-terangan. Kalau di masa ini sebagiannya mengatakan muslim, tapi perbuatannya lebih payah dari kaum musyrikin di masa dahulu. Kaum musyrikin di masa Nabi, kalau mereka di tengah musibah, di tengah lautan, datang badai, mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Ia lupakan semua sembahan-sembahan, ikhlas hanya kepada Allah. Itulah yang disebutkan dalam firman Allah, "Faidza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din." Kalau mereka mengendarai perang di lautan, datang musibah badai, mereka mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Kaum musyrikin dahulu. Tapi kaum musyrikin sekarang, tertimpa musibah seperti itu, bukannya Allah ya, dia panggil, tapi mulutnya mengucapkan, "Wahai Habib Fulan, wahai wali Fulan." Subhanallah. Padahal mereka di KTP-nya muslim. Kalau kaum musyrikin terang-terangan menolak dakwah Nabi, tapi mereka ikhlas di tengah musibah. Jelas ya? Maka ini hal yang penting untuk kita perhatikan. Iya, penting untuk kita perhatikan. Jadi sebab atau di antara hikmah ketika terjadi musibah ini menimbulkan keikhlasan. Kemudian di antara hikmahnya yang keempat adalah adanya taubat kepada Allah yang kembali kepadanya. Ini di antara hikmah yang agung dari adanya musibah. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Apabila seorang manusia itu ditimpa oleh kejelekan, maka ia pun berdoa kepada Rabb-nya, kembali dalam keadaan kembali kepadanya. Kembali kepadanya, berinabah. Dia berinabah kepada Rabb-nya. Kemudian yang kelima dari hikmah di belakang musibah, ini menyebabkan seorang hamba itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebelumnya dia tidak pernah berdoa. Dia anggap bahwa dirinya penuh dengan kenikmatan. Dia tidak perlu kepada doa. Subhanallah, ketika terjadi musibah,
maka secara otomatis sebagai manusia tabiatnya keluar untuk mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza massakumud durru fil bahr, dhalla man tad'una illa iyyah." Apabila kalian ditempa oleh kejelekan di tengah lautan, maka lenyaplah seluruh yang mereka tempati berdoa kecuali hanya kepada Allah. Ya. Kemudian hikmah yang ke-6 dari terjadinya musibah. Musibah ini mendidik seorang hamba untuk belajar tidak tergesa-gesa. Ya. Belajar untuk menahan penderitaan. Ini beda ya dengan kesabaran. Sabar ada lagi. Di antara hikmah juga sabar. Nanti akan kita terangkan. Ini al-hulm atau al-hilm. Dia punya, jika terjadi sesuatu, maka dia tenang menghadapinya. Ini keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan ini mendidik seorang hamba di tengah musibah. Ya, tapi didikan ini tergantung jenis musibahnya apa. Besar dan kecilnya ini memberikan pengaruh bagi seorang hamba. Nah, kemudian sebab yang ketujuh. Nah, di antara hal yang diambil pelajaran dari musibah ini mendidik hamba untuk belajar memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Belajar memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Sekarang dia sudah banyak melakukan kesalahan. Allah turunkan kepadanya musibah untuk hukuman sebagian kesalahan. Maka dia merasakan penderitaan dari musibah itu. Maka dia mengambil pelajaran. Pentingnya, ya, bagaimana seharusnya dia memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Ya. Dan ini memberikan pendidikan-pendidikan jiwa kepada hamba. Kemudian yang ke-8 kata beliau dari hikmah di belakang musibah. Musibah ini mendidik seseorang untuk bersabar. Mendidik seseorang untuk bersabar menghadapi musibah. Sebab kesabaran ini membuahkan banyak kebaikan. Membuahkan banyak kebaikan. Di antara kebaikannya, orang yang bersabar dapat pahala tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Kalau amalan yang lainnya ada batasannya. Ya, dilipat gandakan 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Tapi kalau sabar dilipat gandakan tidak ada batasannya. Allah firman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Itu ayat di surah Al-Qasas. Sungguhnya seorang hamba disempurnakan pahala untuknya tanpa ada batasannya. Tanpa ada batasannya. Dan kesabaran itu adalah cahaya. Cahaya yang sangat terang seperti cahaya matahari. Oleh itu Nabi berkata, "Was-sabru dia." Kesabaran itu adalah cahaya. Hadits riwayat Muslim. Dan di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Siapa yang berusaha bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Kesabaran adalah pemberian yang paling baik. Pemberian yang paling luas. Pemberian yang paling luas. Nah, kemudian di antara manfaat dari musibah ini, seseorang bergembira dengannya. Ini di antara jenjang hikmah. Jenjang hikmah yang kadang banyak orang tidak memahami. Musibah itu memang secara kasat mata dia adalah hal yang pahit. Hal yang menyebabkan seseorang menderita, merana, berkeluh kesah. Itu secara kasat mata. Tapi kita sudah menyebutkan beberapa manfaat dari kesabaran.
beberapa manfaat dari musibah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi ahlihi, ya fi nafsihi wa ahlihi wa irdihi hatta yamshi fil ard wa ma alayhi min khati'ah. Terus menerus ujian dan cobaan menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, keluarganya, hartanya, kehormatannya. Terus cobaan menimpanya sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak menyandang satu dosa pun. Tidak menyandang satu dosa pun. Karena itulah di antara hikmahnya supaya seseorang itu bergembira dengannya. Dan ini adalah jenjang yang hanya dipahami oleh orang-orang yang berilmu, orang yang punya pengetahuan. Adapun orang yang tidak punya pengetahuan, tidak punya fikih seperti ini, mana mungkin dia bisa bergembira dengan kesalahan? Ya. Mana mungkin dia bisa bergembira dengan musibah yang menimpa. Nah, itulah subhanallah, kisah yang sangat menakjubkan sekali dari kesyukuran dan bagaimana menghadapi musibah. Kisah yang menimpa seorang perawi hadis yang sangat terkenal, Abu Kilabah Al-Jarmi. Nama beliau Abdullah bin Zaid rahimahullah. Beliau ini ditemukan oleh seseorang berada di tengah gurun pasir, dalam keadaan terpotong tangannya dan kakinya. Orang yang terpotong tangan dan kakinya tidak bisa berbuat apapun. Tapi ia ditemukan oleh seorang orang yang menemukannya ini tidak kenal siapa dia. Cuma diketemukan dalam keadaan dia bersyukur, banyak memuji Allah. Dan ketika ditanya apa yang menimpa kamu, dia katakan alhamdulillah, Allah masih memberikan kepadaku kehidupan. Dia hanya menyebut nikmat Allah. Dan Allah masih memberikan kepada seorang anak yang mengurus saya. Maka orang yang bertanya, mana anakmu? Katanya alhamdulillah. Ia masih memuji Allah. Kemudian disebutkan bahwa anaknya sudah beberapa, sudah sehari atau 2 hari tidak kelihatan. Akhirnya orang ini mencari dan anaknya ditemukan sudah tergeletak di gurun pasir dalam keadaan ia sudah dimantau oleh binatang buas. Maka orang ini berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian menguburkannya. Setelah itu dia mendatangi Abu Kilabah. Abu Kilabah bertanya, ada apa? Maka orang ini menghiburnya. Ia berkata, tahukah kamu Nabi Ayub alaihissalam? Katanya iya. Tahukah kamu bahwa Nabi Ayub memuji beliau? Nabi Ayub subhanallah diuji dengan penyakit tidak pernah menimpa orang lain. Penyakit yang menyebabkan seluruh keluarganya, anak-anaknya pergi meninggalkannya. Nabi Ayub bersama dengan itu dia tetap bersabar. Tahukah kamu Nabi Ayub? Kata Abu Kilabah, iya. Saya terus memuji Allah. Kabarkan saja apa berita yang kamu dapatkan. Dia ceritakan bahwa anaknya telah meninggal. Maka dia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu dia meninggal. Langsung meninggal Abu Kilabah rahimahullah. Perhatikannya dari kesyukuran subhanallah. Tidak ada sama sekali berkeluh kesah di lisannya. Ini hamba yang memahami. Setelah beliau dikuburkan, atau beliau sudah dalam keadaan dikafani, maka datanglah sebagian kafilah yang lain berlalu menanyakan siapa orang tersebut. Orang ini berkata, yang menemukannya singkat, dia berkata, saya tidak kenal siapa dia. Kata kafilah yang baru datang, coba kita singkat wajahnya, barangkali kami mengenalnya. Maka setelah disingkat, ternyata dia adalah orang yang memang terkenal, Abu Kilabah. Sebab seorang perawi hadis yang dikenal, punya banyak riwayat dalam riwayat Bukhari, Muslim dan di Kutubus Sittah. Abu Kilabah ini rahimahullah. Ini bentuk dari kesyukuran di dalam menghadapi apa? Ketika datang musibah. Iya. Baik. Dan disahihkan sebagian hadis oleh sebagian ulama dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi bi yadihi in kanu la yafrahuna bil bala kama tafrahuna bil raha." Kata Nabi, demi yang jiwa berada di tangannya, sesungguhnya mereka yang orang-orang yang salih, mereka itu bergembira dengan musibah sebagaimana kalian bergembira dengan kelapangan yang kalian dapatkan. Iya. Kemudian di antara hikmah dari musibah yang
10 adalah seorang mensyukuri. Tadi bergembira ya dengan musibah. Ini bersyukur. Ini dua hal berbeda. Dua hal berbeda. Ya. Bersyukur ya, adalah makna yang menyangkut lisan, hati dan anggota tubuh, itu kesyukuran. Ya, bergembira dia terkait dengan hal yang ada di dalam hati nampak di tubuhnya. Bentuk perbedaan antara keduanya. Ya. Dan semuanya adalah hal yang baik. Nah, sebagaimana keadaan seorang dokter, ya, dia memotong tangan atau kaki seseorang, dan dengan dipotongnya kaki ini kesyukuran bagi orang yang dipotong. Sebab ini menjadi sebab kesembuhannya. Menjadi sebab kesembuhannya. Maka demikianlah keadaan musibah itu. Kemudian yang ke-11 dari hikmah musibah. Musibah itu ya, membersihkan hamba dari dosa dan dari kesalahan. Saya sudah sebutkan dari satu hadis. Dan ada hadis yang lain disebutkan di sini oleh Syekh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. ولا يصيب المؤمن وصب ولا نصب حتى الحم يقومه والشوك يشوفها إلا كفر به عن سيئاته. Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa oleh kecapean, keletihan, sampai dia gundah-gulana, sampai ia ditusuk oleh duri pun, kecuali seluruh hal itu menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan dosa-dosa. Tapi ingat ya, ini apabila dia bersabar di dalamnya. Dan Nabi berkata kepada perempuan yang meninggal anaknya itu, kata beliau, innamas sabru ma'as qadamatil ula. Sungguhnya kesabaran itu di awal kali seorang tertimpa musibah. Ya. Kemudian yang ke-12, beliau terangkan di sini dari hikmah musibah adalah ya, rahmat orang yang tertimpa musibah. Merahmati orang yang tertimpa musibah dan membantu mereka. Jadi adanya orang yang tertimpa musibah, maka ini menyebabkan kaum muslimin yang lain merahmati mereka. Ya, kaum muslimin yang lain memberikan bantuan kepada mereka. Memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini akan muncul ya, berbagai kebaikan di sini. Dari orang yang diberi, dia akan lebih cinta kepada saudaranya yang memberi. Bagi orang yang memberi, dia melakukan amalan saleh, dia bersedekah, ya, melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim, menolong muslim yang lainnya. Dan banyak lagi dari akhlak yang mulia yang muncul dari hal tersebut. Kemudian dari manfaat atau hikmah dari musibah ini, ya, dari hikmahnya adalah mengenalkan, memberikan ya, pengetahuan kepada hamba besarnya kadar nikmat afiat yang diberikan kepadanya. Jadi ketika dia kena musibah, baru dia sadar. Dulu sebelum dia kena musibah, rupanya dia di atas sebuah nikmat. Dan ini kebanyakan tabiat manusia. Nikmat itu baru dia rasa sebuah nikmat kalau nikmatnya dicabut dari dia. Dia tertimpa musibah, baru dia sadar. Rupanya dia berusaha, rupanya dia berada di tengah nikmat. Ya. Ibarat ikan. Ikan itu ketika berada di dalam kolam dia biasa saja, tidak sadar. Ya, tetap hidup, biasa makan. Tapi begitu dikeluarkan dari kolamnya, baru dia benar sadar betapa besarnya nikmat air ini. Ya. Demikian pula manusia. Demikian pula manusia. Seorang tidak mengenal besarnya kadar nikmat itu kecuali begitu dia merasakan pahitnya, kebalikan dari apa yang dia dapatkan dari nikmat. Ya. Ini dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara hikmahnya juga disebutkan di sini oleh Syekh bahwa dijelaskan keutamaan pahala di akhirat pada saat tertimpa musibah itu sesuai dengan kadarnya, dan manusia berbeda di dalam hal ini. Ya, sebab memang di dalam masalah dosa, ya, di kesabaran terhadapnya itu beraneka ragam. Nah, kemudian yang ke-15 disebutkan bahwa di dalam musibah itu kadang terdapat di dalamnya hikmah tersembunyi. Kita tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Dan di sini beliau mengutip ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Barangkali kalian membenci sesuatu, ya, padahal Allah menjadikan banyak kebaikan di belakang apa yang kalian benci.
Nah, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian benci pada sesuatu padahal sesuatu itu itu baik bagi kalian. Dan barangkali kalian cinta pada sesuatu padahal sesuatu itu jelek bagi kalian. Kadang ada hikmah tersembunyi, kita tidak mengetahuinya. Nah, kemudian yang ke-16, di sini beliau terangkan bahwa dari hikmahnya musibah dan malapetaka itu menghilangkan kejelekan dari tabiat manusia, menghilangkan kesombongan dari dirinya. Baru dia tahu kadarnya sebagai seorang hamba. Baru dia tahu sejatinya dia sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan. Tatkala dia tertimpa oleh musibah. Ini diantara faedah yang sangat besar. Kemudian yang terakhir yang disebutkan di sini yang ke-17, di antara manfaat dari musibah adalah seorang itu ridha terhadap segala ketentuan dan takdir Allah. Jika musibah diturunkan, maka harus ada keridhaan terhadap takdir. Keridhaan terhadap segala ketentuan Allah. Ya. Dan ini musibah-musibah ini mendidik seorang hamba di atas akhlak yang mulia, kebaikan-kebaikan. Nah, ini mungkin beberapa perkara, sudah berlalu 2 menit dengan waktu yang ditentukan. Dan saya berharap apa yang saya bahas di sini bisa menjadi gambaran-gambaran bahwa di dalam subhanallah ketika terjadi musibah dan malapetaka terjadi, ternyata banyak pelajaran-pelajaran yang wajib kita renungi. Ada hal-hal yang patut kita perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita semua, kekokohan di atas agama Islam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuki kita semua di atas jalan yang lurus, di atas petunjuk Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dipertemukan di tempat yang baik dan mulia ini, ya, dengan keislaman dan semangat untuk mengikuti sunnah, saya bermohon kepada Allah, semoga kita semua selalu dikokohkan di atas Islam dan sunnah, diwafatkan di atas Islam dan sunnah, dan semoga kita semua dipertemukan oleh Allah kelak di kemudian hari juga di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala